Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-7, Yohanes 7, mulai ayat yang ke-15, yaitu sudah Yesus mengajar, ini Yesus lagi mengajar di Bait Allah. Iya. Maka heranlah orang-orang Yahudi berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan sedemikian tanpa belajar? Jawab Yesus kepada mereka, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaranku itu berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Bukankah Musa telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak percaya, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu? Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Orang banyak itu menjawab, kau kerasukan setan. Siapa yang berusaha membunuh kau? Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan, kamu semua telah heran. Jadi, Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Taurat, mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menemukan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini jelas sekali orang-orang Yahudi hanya melakukan hari Sabat dengan tafsiran mereka sendiri, sampai-sampai orang dilarang menyembuhkan orang pada hari Sabat. Padahal mereka sebenarnya juga sunat pada hari Sabat, nyakiti orang ya itu ya. Ya, upacara hari Sabat tidak apa-apa, tapi waktu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, mereka mengatakan Yesus melanggar hukum Sabat. Dikatakan juga, katanya di sana, bahwa sesungguhnya yang dikatakan Yesus adalah dari Allah. Yang dikatakan juga mereka merasa hukum Taurat atau secara khusus mengenai sunat itu perintah Musa, padahal enggak ya, itu perintah Tuhan kepada nenek moyangnya, yaitu kepada Abraham waktu itu. Memang kemudian dijadikan di dalam hukum Taurat, itu termasuk adalah aturannya di situ. Jadi orang akan membunuh Yesus karena membunuh orang yang melanggar hari Sabat. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tidak seperti orang Farisi, tanda petik ini orang-orang Yahudi yang menyalahkan Yesus, ada juga selain orang Farisi, bahwa upacara lebih ketaatan kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Mereka melakukan, menafsirkan hari Sabat sesuai dengan pengetahuan mereka dan menyamakan penafsiran mereka tentang hari Sabat sama dengan perintah firman Tuhan. Nah ini ya, hati-hati kita ya. Jadi penafsiran tentang Taurat itu tidak sama dengan Taurat, atau mungkin kalau secara umum penafsiran tentang firman Tuhan bukanlah firman Tuhan. Nah hati-hati pada waktu kita bicara, kita mengajar firman Tuhan, itu sebenarnya kan mengajar
firman Tuhan dengan pikiran kita. Ya, kita minta tolong Roh Kudus supaya kita dapat menjelaskan firman Tuhan dengan baik. Tetapi sekali lagi, penjelasan kita bukan firman Tuhan ya. Firman Tuhan, penjelasan pada waktu orang mengajar firman Tuhan itu bisa saya katakan tidak salah, bisa melenceng, bisa salah. Jadi pengajaran Bapak Ibu Saudara di sekolah minggu, atau kalau Bapak Ibu Saudara mendapat kesempatan menyampaikan firman Tuhan, tanda petik menyampaikan penjelasan firman Tuhan. Penjelasan Bapak itu kalau dikritik, dipelajari orang lain, yang jangan tersinggung, karena itu pengertian Bapak mengenai firman Tuhan atau penjelasan Bapak Ibu Saudara mengenai firman Tuhan, bukan firmannya ya. Tapi kan kita menjelaskan supaya firmannya itu diterima pendengar dengan baik atau khotbah. Jadi khotbah itu firman Tuhan ditambah penjelasan mengenai firman Tuhan. Firman Tuhannya 100% firman Tuhan benar. Penjelasannya ada kemungkinan kurang tepat. Jadi penjelasan itu kalau dikritik, kalau dipelajari orang lain ya tidak bisa tersinggung. Paulus juga ya, Paulus khotbah di Berea, lalu khotbahnya dikritik. Jadi mari kita sadar, kita sebaiknya pengajaran khotbah itu dipertimbangkan apakah sesuai dengan firman Tuhan. Tidak mengkritik ini salah, tidak, bukan. Menjadi pertimbangan karena penjelasannya maksudnya adalah menjelaskan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita jangan sampai seperti orang-orang Yahudi pada waktu Yesus itu menyalahkan Yesus, firman Yesus. Firman Yesus dikalahkan dengan aturan Sabat yang mereka buat. Beritanya memang hormati hari Sabat, lalu mereka menambah-nambah tidak boleh menentukan pada hari Sabat, tapi boleh menunat hari Sabat. Menentukan hari Sabat tidak boleh, tetapi kalau ada kambing cemplung sumur diambil pada Sabat boleh. Nah ini yang tidak tepat. Ya, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita bisa menerapkan dengan tepat. Jangan sampai kita memakai firman Tuhan yang kita senangi saja, menurut pendapat kita yang kita senangi saja. Tidak demikian. Firman Tuhan adalah firman Tuhan. Mari kita menaatinya. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini Kau jelaskan kepada kami. Kami mau mengikuti firman. Kalau ada orang yang menjelaskan, kami bersyukur supaya kami mempertimbangkannya. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau apakah kurang tepat. Sehingga tanggung jawab ada di kami pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan penjelasannya. Baiklah kami, kau Tuhan menolong kami dengan Roh yang Kudus supaya kami bisa tepat menerangkan kebenaran firman Tuhan itu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat berkarya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati Ibu, Bapak, Saudara, dan saya. Amin.